Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jiwa merdeka Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang kedua. Bahwa pada tahun 1914 Masehi, ketika Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah kembali ke Indonesia, beliau bersama Mas Mansur mendirikan madrasah. Dan hingga tahun 1941 Masehi, beliau juga kerap mendirikan Taswirul Afkar, yakni suatu kelompok diskusi dan sebuah wadah perdebatan yang bukan hanya tentang agama, akan tetapi juga mengenai persoalan-persoalan nasional. Dan selain mendirikan Taswirul Afkar, beliau juga kerap mendirikan Nahdlatul Tujjar hingga Nahdlatul Wathon yang berada di kota Surabaya. Selain bertujuan untuk mengusir belenggu penjajahan Belanda dari organisasi Nahdlatul Wathon, inilah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah telah berhasil mendirikan beberapa madrasah atau sekolah di berbagai daerah, dan antara lain Madrasah Ahlul Wathon yang berada di kota Wonokromo, dan juga Madrasah Farul Wathon yang berada di kota Gresik, dan juga Madrasah Hidayatul Wathon yang berada di Jombang, serta Madrasah Kitabul Wathon yang berada di Surabaya. Tidak hanya bergiat dalam dunia pendidikan, sosok Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini juga merupakan tokoh yang sangat peduli dengan perkembangan masyarakat. Maka pada tahun 1926 Masehi, saat pergerakan tanah air tengah menjadi terjajah Belanda, dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan para ulama lainnya seperti Kiai Haji Bisri Samsuri dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari memprakarsai berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU yang mempunyai arti kebangkitan ulama. Dan lewat NU, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan ulama lain tak hanya berperan besar dalam mengorganisir dan menyatukan umat Islam. Dalam perkembangannya kemudian, NU juga ikut berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan nasional. Selain mendirikan gerakan pemuda Ansor yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, di mana pada masa penjajahan Belanda, NU tidak terlibat dalam kegiatan politik, dikarenakan misi awal pendirian NU bukan sebagai partai politik, namun campur tangan Belanda terhadap bidang keagamaan tidak dapat dibiarkan begitu saja. Akhirnya tindakan Belanda ini menuai respon dari berbagai ulama dan organisasi Islam. Karena hal itu, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah memprakarsai membentuk sebuah kerangka kelembagaan untuk menyatukan komunikasi serta musyawarah dengan teratur. Dan lembaga ini dinamakan Majelis Islam ala Indonesia yang dibentuk di kota Surabaya, yakni pada tanggal 21 September
tahun 1937 Masehi yang berisikan berbagai organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah, serta Partai Sarekat Islam. Setelah itulah Nahdlatul Ulama masuk hitungan sebagai gerakan politik. Dan pada masa penjajahan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 Masehi, selain mendirikan Masumi sebagai ganti dari MIAI, Kiai Wahid Hasyim dan Kiai Wahab Hasbullah bersama ulama lainnya berkontribusi membebaskan, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan pembebasannya pada tanggal 18 Agustus 1942 Masehi, saat 4 bulan sebelumnya dipenjara dan disiksa oleh Jepang karena melakukan penolakan Syai Kerei. Saat Jepang kalah perang dan menyerah kepada sekutu, maka Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari tanpa ragu langsung menyatakan dukungan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 oleh Soekarno-Hatta. Dan dukungan ini kemudian dibuktikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan para ulama serta kalangan santri dengan keterlibatan mereka dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 Masehi, misalnya ketika tentara Nica yang dibentuk oleh pemerintah Belanda memboncengi pasukan sekutu yang dipimpin oleh Inggris, bahwa tentara Nica berusaha melakukan agresi ke Tanah Jawa atau Surabaya dengan alasan mengurus tawanan Jepang. Oleh sebab itu, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah bersama para ulama menyuruhkan resolusi jihad, yakni melawan pasukan Nica dan Inggris. Dan akibatnya meletuslah perang rakyat semesta dalam pertempuran 10 November tahun 1945 Masehi. Fatwa jihad atau resolusi jihad ini mengobarkan para santri, ulama dan umat Islam untuk melawan pasukan, yakni pasukan Nica dan Inggris. Dan selain para santri dan ulama, orang-orang perdesaan, bahkan pejuang di berbagai wilayah di luar Surabaya yang mendengar resolusi jihad itu keluar dari kampung, asalnya bergabung dalam Laskar Hizbullah. Dan sabilillah bentukan Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk melawan pasukan gabungan Nica dan Inggris. Dan peristiwa 10 November kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Seiring berjalannya waktu, pada masa revolusi atau masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno mengangkat pejabat dari tokoh NU, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, sebagai Dewan Pertimbangan Agung. Karena Presiden mengakui kualitas dan wawasan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai ulama dan negarawan. Dan selain berkontribusi menarik NU dari Masumi, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah masih memiliki karisma dan kualitas.
Dengan kemampuan bicara serta orasi dan berani melakukan gerakan-gerakan yang selalu saja menyelesaikan persoalan-persoalan yang bukan hanya dalam bidang agama dan bahkan hingga masalah-masalah nasional. Sosok Kiai Haji Abdul Wahab Rasulullah memiliki ciri khas dalam memperjuangkan prinsip yang diyakininya dalam membangun demokrasi. Dan berbagai perjuangan yang telah dipelopori oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah telah membekas terhadap kaum Islam dan negara Indonesia. Dan Muktamar NU ke-25 adalah muktamar terakhir yang telah diikutinya. Sebelum wafat, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah pernah berdoa agar di hari terakhir hidupnya dapat memberikan suara pilihannya kepada Nahdlatul Ulama dan mengikuti muktamar. Sebenarnya pada waktu itu beliau dalam keadaan sakit. Akan tetapi jiwanya tidak pernah sakit, menyadari bahwa jabatan yang baru dipercayakan kembali oleh Muktamirin itu tidak lain tidak bukan adalah tanggung jawab dunia dan akhirat. Tepat 4 hari setelah Muktamar NU ke-25, yakni tepatnya pukul 10 tanggal 29 Oktober tahun 1971 Masehi, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah wafat di kediamannya di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Kota Jombang. Dan kurang lebih 10 juta warga Nahdliyin menyambutnya dengan tangis kehilangan wafatnya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Bahwa Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah meninggalkan jejak sejarah harum bagi NU yang berjuang untuk kemerdekaan dan kemajuan bangsa Indonesia. Atas jasa kiprahnya terhadap Islam dan pengabdiannya kepada negara dengan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, yang akhirnya Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 Masehi menetapkan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai pahlawan nasional. Demikianlah kisah jiwa merdeka Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang kedua.